Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Erwan Riyadi, di acara Kopi Literasi, All About Literasi. Oke, untuk episode kali ini agak beda nih. Bisa dilihat dari baju yang saya pakai, ini kan kelihatan beda ya, kelihatan spesial. Nah, ini baju ini ada kaitannya dengan narasumber kita pada episode kali ini. Siapa dia? Baik, kita akan sapa langsung seseorang ya, sosok yang dekat dengan saya sudah cukup lama. Beliau adalah Imam Pranawa. Saya panggilnya Mas Imam aja ya. Mas Imam, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Sekarang kan kita masih di masa pandemi COVID-19. Mas Imam bertugas di sana. Saya bayangkan ini udah dari awal pasti sibuk banget gitu ya. Sampai sekarang udah masih seperti itu atau sudah mulai reda? Ya, jadi mungkin saat ini sudah agak berkurang. Cuma pada awal-awal bulan Maret, April betul-betul full ya. Jadi pada saat itu juga kita sendiri masih belum punya bentuk dan sebagainya untuk penanganan ini. Tapi di akhir-akhir ini sudah bisa agak santai sedikit sudah ya, mulai bisa ya, dikendalikan. Sudah bisa dikendalikan dan juga masyarakatnya pun juga sudah mulai menyadari, sudah tetapi masih perlu lagi ditingkat lagi penyadarannya itu. Kan gini, kalau kita lihat perkembangan kasusnya kan ini masih terjadi peningkatan. Ya. Di satu sisi kita ingin melonggarkan, bahkan sudah mulai masuk new normal. Gampangnya gimana tuh? Ya. Dalam artian gini, kalau untuk di Kutai Kartanegara kemarin sudah sempat masuk di zona hijau. Ya, zona hijau. Tetapi kemarin juga sempat masuk lagi ada yang pendatang yang sebenarnya mau bekerja, akhirnya jadi beban ya yang di Tabang harusnya dia belum datang ke tempat kita. Dia rencana mau kerja tetapi dengan tiba-tiba 7 orang. Nah, jadi akhirnya pesannya kita banyak padahal itu dari luar. Nah, cuma ada keuntungannya seperti itu daripada dari perusahaan sudah berusaha untuk memeriksa dulu ya pada saat di Balikpapan. Setelah sampai di sini belum sudah sampai Balikpapan ya. Iya, di Balikpapan sudah diperiksa positif masuk. Nah, kalau seandainya kemarin dari perusahaan tidak mengadakan training apa istilahnya untuk dicek dulu, di check up-nya dulu. Kalau dia langsung sudah sampai ke perusahaan yang di Tabang, itu yang kita takutkan. Iya. Nah, untung masih dalam masih artian sempat di Balikpapan kan? Iya, masih di Balikpapan 7 orang itu. Tapi alhamdulillah kemarin hasil terakhir mereka sudah sembuh. Jadi sudah sembuh jadi. Oke. Sobat Literasi, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, kita masih berada dalam situasi krisis sebenarnya berkaitan dengan wabah COVID-19 beserta dampak-dampaknya. Jadi tetap kami ingatkan untuk terus waspada dan patuh dengan protokol penanggulangan COVID-19. Kita selalu pakai masker seperti ini. Cuma untuk wawancara yang ini kita lepas dulu sementara Mas Imam ya. Kita selalu siap dengan hand sanitizer, cuci tangan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan upaya penanggulangan wabah COVID-19. Kembali ke Mas Imam nih. Cerita dikit dulu dong ya, Mas Imam dari mana? Lahirnya di mana, terus masa-masa awal di tempat kelahirannya seperti apa? Ya, saya panjangnya kan biasanya orang taunya Imam Pranawa. Sebenarnya nama saya panjang Imam Pranawa Utama. Itu lengkapnya ya? Iya, nama lengkap saya. Cuma kalau nanti ke arah yang lain lagi namanya beda lagi. Nama untuk keren di panggung pakai nama Imam Mardioto. Nah, jadi ini aku belum tahu tuh. Nah, Imam Mardioto nama panggung. Iya, nama panggung saya pakai nama Imam Mardioto karena saya membawa nama bapak saya. Oh, itu. Oke, baik. Nah, jadi saya lahir di Solo. Sebagian besar saya dibesarkan di Jogja. Sekolah hampir sebagian besar dan sebagian kecilnya saya kuliah di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Jogja, Jakarta. Jakarta. Nah, jadi saya pada saat itu ngambil, kalau kuliahnya terakhirnya saya ngambil kesehatan masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi. Dan kemudian setelah selesai pindah ke sini. Iya, setelah selesai saya dapat penempatan ya, karena ikatan dinas waktu itu saya ditempatkan di Kutai Kartanegara sebagai, kalau dulu PNS ya. Sekarang PNS. ASN. Sekarang ASN ya. Tahun berapa itu Mas Imam? Saya tahun 87. Lama sekali. Masuk di sini. Gitu. Pantesan udah hampir pensiun ya. Tinggal 2 tahun lagi sudah pensiun. Tinggal 2 tahun lagi. Ya. Oke. Mas Imam, kan memang aku kan kenalnya Mas Imam sejak awal kan dari pertemanan di birokrasi gitu ya. Tapi belakangannya aku kenal sosok Mas Imam ini lebih sebagai seorang desainer ya. Tepatnya perancang busana. Nah ini sobat literasi ya. Ini kaitannya dengan baju tadi ya. Ini baju yang dirancang ya dan disiapkan oleh Mas Imam Pranawa. Nah di samping kita ini ada beberapa sampel produk ya, Mas Imam. Ini hasil karya Mas Imam Pranawa ya, ini luar biasa. Nah kita akan bicara banyak nih Pak tentang produk kaitannya dengan aktivitas Mas Imam belakangan ini. Ini produk dinamakan apa nih Mas Imam? Batik Melayu Kutai. Batik Melayu Kutai. Oh, batik kan genrenya ya kayak gitu ya. Batik. Nah, Melayu Kutai ini yang spesifiknya. Pilihan nama yang seperti ini didapat dari mana tuh Mas? Ya, jadi saya cerita dulu. Saya memproduksi batik Melayu Kutai itu, saya sebetulnya keinginannya udah lama. Saya kalau bergerak untuk masalah desain baju, saya sudah dari tahun 89, sudah ada beberapa peragaan busana. 89, 90, sempat vakum berapa waktu karena kesibukan sebagai PNS. Waktu itu saya tidak seperti saat ini ya, dalam artian sekarang lebih longgar ya. Ya, sekarang karena pada saat itu kan masih apa ya istilahnya, masih bawah ya istilahnya. Jadi waktu itu kita belum bisa macam-macam, terus ya mungkin juga dari materi pada saat itu kan kita juga agak masih susah. Nah, terus saya berlanjut terus, tetap saya kan ada peragaan busana dan sebagainya. Pada saat terakhirnya, terus saya bilang, kenapa saya bikin pakaian, tetapi kenapa motifnya kok motif orang lain gitu loh. Nah, dari itulah tahun 2010 saya mencoba membuat, saat itu kan tinggal sama seperti orang Kutai Kartanegara, tetapi saya tinggal di sini saya seolah-olah sudah orang Kutai, dalam artian karena sudah hampir 30 tahun. Nah disitulah saya mikir apa sih yang bisa saya berikan di Kutai Kartanegara, dalam apa timbal balik saya gitu. Nah akhirnya karena saya juga senang istilahnya, senang desain, senang gambar, akhirnya lah ya itulah, saya nggak mungkin mau ngambil lahan lain. Jadi akhirnya dari ide-ide tersebut, akhirnya saya alangkah baiknya mungkin saya mau bikin batik yang khas untuk Kutai Kartanegara, karena di daerah-daerah lain sudah ada batik yang masing-masing punya daerah ciri khas, punya ya, ciri khas masing-masing. Nah sebetulnya kalau kita berbicara istilah batik, kalau bilang batik sendiri sebetulnya kan identik dengan di Jawa sih sebetulnya ya. Nah tetapi cuma kita pada saat itu juga di dalam prosesnya tadinya saya sempat antara menyebut batik atau kain gitu loh. Nah, batik atau kain? Batik atau kain. Kalau kain adalah secara umum. Sedangkan kalau batik itu spesifik. Nah, sedangkan saya sendiri prosesnya tetap batik kan gitu loh. Karena tetap batik prosesnya. Saya bukan pakai model printing dan sebagainya. Akhirnya tetap saya konsultasi, ya tetaplah akhirnya tetap dengan nama batik. Nah, sedangkan Melayu Kutai, kenapa saya mengambil Melayu Kutai? Karena apa? Produk-produk yang saya bikin ini motifnya saya mengambil dari alam yang ada di sekitar Kutai Kartanegara. Kekayaan alam. Itu baik dari flora, fauna dan kuliner. Jadi saya ngambil seperti itu. Nah, jadi akhirnya pada saat proses pertama saya membuat waktu itu batik Pakuraja. Itu 2010 ya? 2010 prosesnya. Tetapi 2010 saya sudah proses, tetapi itu baru saya umumkan ya, dalam artian saya perkenalkan 2013-14 saat Erau? Bukan, Tarunadara. Pada saat Tarunadara. Jadi karena waktu itu saya kerjasama dengan teman-teman di Dinas Pariwisata, Mas bisa ndak mengisi acara. Nah itulah, jadi akhirnya dari proses itu
terus saya berkembang. Yeah. Nah, dari setelah motif pertama tadi, akhirnya saya bikin motif-motif berikutnya yang mempunyai ciri khas, dalam artian ada beberapa yang kemarin spesial request dari Bapak Hadi Bahrul. Salah satunya mungkin yang motif Sirih Raja. Ini Sirih Raja. Nah, ini request dari Pak Hadi Bahrul. Waktu itu sebagai sekda bilang gini, Mas, bisa enggak bikinkan motif sirih? Jadi kenapa? Karena memang sirih itu di dalam adat kita biasanya kan dipakai untuk pada saat adat ero dan sebagainya kan selalu ada sirih. Nah, beliau bilang itu kan selalu dipakai dari acara apa sampai acara apa, Mas. Nah, jadi sirih yang ini Sirih Raja. Sirih Raja. Nah, terus akhirnya saya bikin, terus akhirnya beliau ngasih, Mas, saya kasih nama Sirih Raja ya biar sama yang proses pertama yang Paku Raja. Okay. Nah, ini kalau Paku Raja kan dari tanaman pakis yang paling atas. Ini ya. Ya, ini dua ini Paku Raja. Dari tanaman pakis. Iya, dari pakis. Nah, itu pun juga motifnya kemarin juga diambil ide dari pakaian sultan yang ada di museum, yang ada di foto-foto itu. Yeah. Nah, jadi dari itulah terus beliau juga yang memberi nama pertama kali. Tadinya kan saya kasih nama pakis gitu kan, kayaknya nggak kurang nendang gitu loh. Beliau akhirnya sama beliau dikasih nama Paku Raja. Paku Raja. Nah, lebih kuat ya? Ya, lebih kuat. Terus satu lagi ciri khas dengan Kota Raja gitu loh. Beliau pada saat itulah itu proses pertama. Dari 2010 hingga sekarang sudah ada berapa motif yang Sekarang kalau untuk motif yang saya saat ini sudah mematenkan 6 yang dipatenkan. Sudah paten 6, sudah keluar sertifikatnya. Terus 4 ini dalam proses. Ya, karena juga prosesnya juga cukup lama waktunya. Terus tapi dari motif tadi, dari seperti Paku Raja, dari satu motif yang dari Paku Raja tadi motifnya bukan hanya satu, ada variannya jadi 3. Jadi ada yang khusus yang model menjulang tinggi-tinggi, ada juga yang model kotak kecil-kecil, dan ada yang model agak kotak agak besar. Jadi satu motif itu bisa berkembang gitu. Kira-kira sudah ada 10 motif gitu kira-kira. Kalau untuk motifnya sekarang saya sudah punya 10 ya. 10 ini motif. Bisa dijelaskan ini pakis tadi ya? Iya, pakis. Nah, yang ini pucuk tenggaron. Pucuk tenggaron itu tanaman khas Kutai kan. Itu di luar-luar jarang, yang ada mungkin di daerah wilayah Kalimantan ya. Benar. Terus ini buah lay. Nah, ini buah khusus. Lay. Kelihatan ya buahnya. Ya, buah lay khusus. Kenapa saya mengambil buah lay? Nama latinnya ini ada kata lainnya, ada kata kutainya. Kutaidiensis. Ya, Kutaidiensis. Nah, itulah. Jadi ini akhirnya yang saya harapkan ini kalau bisa ya jadi ciri khasnya Kutai Kartanegara. Itu tepat sekali Mas Imam. Jadi sobat literasi harus tahu ya, terutama yang bermukim di luar Kalimantan Timur. Ini motif buah lay. Ini buah lay. Nah, buah lay itu mirip buah durian. Rasanya beda ya. Warna buahnya ya, isinya tuh agak-agak jingga gitu. Eksotik lah kalau kuning dan orange gitu. Kalau kalian ke Kalimantan Timur harus coba buah ini suatu saat. Nah, ini apa nih Mas Imam? Nah, ini yang motif terbaru, sebetulnya tanggal 11 April kemarin sudah launching di Samarinda. Cuma karena kondisi seperti ini buah apa kira-kira? Kalau dilihat dari ini yang saya pakai ini. Buah apa tanaman? Buah itu. Buah jelayan. Jelayan ini udah langka ya, ini. Jelayan. Ini sebetulnya warnanya harusnya kan warnanya orange, ada orange coklat gitu. Benar. Nah, saya terpaku ke ini tadi nih. Ya, daunnya itu. Ya, ini buah jelayan. Iya, buah jelayan. Ini daun, istilahnya daun rotannya. Iya. Daun rotan yang pendek-pendek. Sebetulnya warna yang ada, yang warna harusnya kan buahnya itu warna coklat ya, orange kecoklatan sama hijau. Itu sebenarnya ada. Cuma ini tadi saya membawa sampel ini sebetulnya karena pada saat launching kemarin saya kepengen kan, karena tema saya adalah untuk generasi milenial, anak-anak muda. Jadi kemarin saya akhirnya mengambil, karena gini, kalau saya menggunakan yang warna merah, orange, hijau, kalau anak-anak muda itu kayaknya menggunakan batik masih kurang serak. Nah, akhirnya kemarin saya tarik, karena anak-anak muda sukanya pakai jeans. Nah, saya tarik ke warna biru ini supaya match dengan jeans ya. Jadi
itu pun kemarin untuk konsep yang harusnya di launching kemarin, saya sudah mengarah milenial muda yang betul-betul ke depan. Dalam artian seperti saya bikin rok sarung, bukan celana sarung lah ya. Rok sarung. Rok sarung. Nah, rok sarung itu jadi pada saat dia jalan, ini pakai resleting. Untuk yang laki-laki itu dibuka bisa jadi dia pakai celana kan dalamnya. Nah, dia biasa jalan kemana? Bukan celana, sorry, pakai legging. Model legging dalamnya. Nah, pada saat dia mau sembahyang, tinggal tarik turun jadi sarung. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti bikin celana juga yang besar-besar. Ini yang rencana seperti itu. Tapi ya tinggal nunggu kapan tapi sebenarnya saya udah terlambat ya, sudah hampir 2 bulanan mundur, sudah kurang greget lagi sih sebetulnya. Iya. Kita teruskan, ini motif apa nih? Kalau ini keminting besar. Oh iya, ini keminting besar. Kue keminting ya. Keminting besar. Ini sirih raja. Sirih raja. Ini apa? Apa ya? Temu kunci. Temu kunci. Kue. Ya, sama itu itu. Ini apa? Keminting kecil deh, itu yang dipakai. Oh, oke. Sebetulnya ada juga jajak cincin. Saya punya untuk koleksi, kan jajak kotak-kotak. Kalau saya yang ngambil kotak, jajak cincin. Ini keminting kecil ya? Itu keminting kecil, ini yang keminting besar. Terus kalau koleksi dari jajak cincin mungkin ada beberapa koleksi. Kalau koleksi dari kulinernya adalah jajak khas Kota Raja. Saya punya yang sudah saya keluarkan adalah jajak cincin, keminting sama temu kunci. Sebetulnya nanti masih ada lagi, ini proses sudah Jenderal Mabuk. Kue. Ya, ini yang saya punya, harusnya punya 8. Karena ini sesuai, saya sudah membikinkan di lagu 8 makanan khas Kutai Kartanegara yang nanti akan menjadi batik. Nah itu, jadi 3 yang sudah keluar. Nah ini yang ada dalam proses sekarang, Jenderal Mabuk sama Bingkak Kentang. Oke. Mas Imam, nanti kita akan teruskan bicara tentang ini ya. Menarik nih. Sebelumnya nih di depan kita ada kopi. Nah ini kopi khasnya, kopi literasi. Ini ada kue. Nah, cucur itu. Iya, kami sengaja tampil di setiap sesi selalu ada kue. Kalau di sini nih bilangnya tumpi namanya. Kalau di Jawa kan ini cucur ya. Kue tradisional yang masih eksis hingga sekarang. Silakan Mas Imam. Iya. Bisa minta tisunya dulu. Itu, enggak salah. Ini sebetulnya memang kemarin sempat di dalam rencana mau bikin kue tumpi. Motif tumpi. Tumpi. Cuma pada saat prosesnya karena motifnya terlalu datar ya, susah. Nggak kuat. Nggak kuat. Ya. Jadi beda dengan seperti keminting. Keminting kan ada garis-garisnya itu, jadi saya ambil. Terus seperti temu kunci. Temu kunci itu kan ciri khasnya punya ekor di atasnya itu. Nah ini, jadi ada beberapa kue yang sebetulnya ada teman-teman, kenapa nggak lainnya Mas, katanya gitu. Iya. Sebetulnya mungkin masih ada potensi-potensi lain nih kan yang bakal kita launching nantinya. Udah dipersiapkan? Banyak rencana. Banyak rencana saya. Selain dari itu kan juga dari buah. Yang dari buah kemarin rencana saya punya asam putar. Asam putar itu ya asam kopak kalau orang sini bilang kopak ya. Tapi itu pun juga kayaknya teksturnya nggak terlalu kuat. Tapi masih punya. Jadi masih kita nanti mengambilnya isinya pada saat, isinya pada saat dibuka, bukan dalam fotonya. Benar. Nah itu yang mau saya angkat. Terus kemarin juga kita juga punya satu pisang. Tahu nggak pisang khas kita? Kecil-kecil. Pisang kapas? Salah. Pisang moli? Salah. Punya khas pisang rutai. Pisang rutai. Nah itu kan benar. Khas kecil ya. Tapi kemarin, dia kalau satu biji nggak kelihatan tuh. Enggak. Jadi dia harus ya, satu sisir gitu. Saya kemarin sempat agak terhambat pada saat bikin rancangan itu, desain itu. Karena pada saat jadi pisang, kok hampir pada saat itu kan juga lagi booming ya, banana, motif banana itu yang. Tapi akhirnya kemarin apa sih ini pasti punya ciri khas. Akhirnya saya putar, saya ketemu pohon aslinya. Nah dari pohon aslinya tadi bisa terlihat bahwa pisang rutai itu punya keistimewaan. Nah pada saat dia sebelum tua, buahnya itu naiknya ke atas kan. Nah nanti pada saat telah tua baru mulai menunduk gitu loh.
Nah, ini kan bisa kita artikan, ya. Semakin tua, semakin tua semakin. Nah, enggak itu. Jadi harus ada filosofinya. Saya enggak dalam artian di dalam mengambil motif tadi juga termasuk semua ini kan. Iya, saya harus saya lihat dengan dulu. apa adanya begitu ya. Ada sentuhan-sentuhan tertentu. Ya, seperti ini apa namanya? Pucuk Tegaron. Pucuk Tegaron itu kalau kita melihat dari segi anunya kok apa sih gitu ya, orang kan nggak tahu. Padahal kalau saya, karena saya juga dari dalam kesehatan, saya juga melihat makna dari kita menggunakan makan pucuk Tegaron tadi kan pahit, Pak. Nah itu kan bisa salah satu bisa menjadi obat. Nah ini yang itu yang harus kita kejar. Baik. Sudah mulai kelihatan nih ya antara fashion kaitannya dengan potensi lokal, flora fauna, bahkan nanti barangkali juga akan berkaitan dengan budaya gitu kan. Iya. Kira-kira seperti itu Mas Imam ya. Ada. Jadi ada beberapa hal yang sebetulnya kemarin juga saya sendiri terus terang ada beberapa motif yang bisa saya angkat. Tetapi saya masih mempertimbangkan itu ada beberapa hal yang saya harus minta izin. Kita sebagai seniman dalam artian saya berusaha untuk seperti ini kan umum ya. Dalam artian saya mau ngambil motif jelayan dan sebagainya lebih mudah ya nggak harus izin sama siapa-siapa. Sedangkan pada saat saya nanti mengambil satu motif misalnya motif yang ada di keraton, ada yang punya. Nah ada yang punya, saya harus izin dulu. Nah di dalam izin tadi juga ada prosesnya panjang. Nah karena saya sendiri juga mungkin saya belum bisa full 100% di situ. Jadi akhirnya karena keterbatasan waktu, akhirnya saya hanya mengambil motif-motif yang dalam artian saya saat ini mudah. Dalam artian saya tidak memerlukan izin yang panjang gitu loh. Karena takutnya juga namanya izin tahu sendiri ya. Tapi memang itu harus kewajiban kita. Iya, dalam satu kesempatan ke depan ya barangkali akan sampai ke situ juga kan. Ada beberapa yang memang kemarin sempat ada beberapa meminta beberapa hal gitu. Oke, Mas Imam, satu hal nih. Ini sekedar hobi saja, melampiaskan ekspresi seni saja, atau memang ada rencana ke bisnis? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara masalah batik ya dan desain, sebetulnya titik awalnya saya dari hobi, kesenangan. Karena saya senang gambar, senang itu dan sebagainya. Tetapi akhirnya ke depannya ini, saya sendiri sebetulnya terus terang baru tahun 2017 baru menjual produk. 2017. Itu pun dari 2017, Desember 2017 saya baru menjual produk dalam bentuk seperti ini. Kain. Nah, itu pun saya tidak menawarkan. Jadi saya tidak menawarkan saya punya Instagram, punya dan sebagainya. Saya cuma bilang aja salam batik Melayu Kutai. Enggak jualan. Tidak nyebutkan jualan, tetapi kalau orang DM ataupun lewat telepon silahkan. Terus ini gimana Mas? Monggo datang aja ke rumah kalau mau lihat. Terus ada tokonya nggak ada. Saya nggak punya toko, jadi di rumah ada barang-barangnya di rumah semua. Tapi kan kemarin ada outlet di rumah. Kenapa? Bukan outlet, ya cuma bukan outlet. Oh, yang dulu itu bukan, itu waktu itu kan masih ada jualan baju muslim. Sempat sekarang 10 tahun. Lagi ya? Sudah nggak lagi. Tapi ada rencana mau buka seperti itu? Saya kedepannya ya, jadi tapi memang saya agak mengkhususkan mungkin tidak semua segmen. Jadi mungkin saya akan mengambil baju cowok untuk baju muslim cowok dengan motif kutai dan satu lagi kaitannya dengan jaket bomber dan sebagainya itu dia. Kalau baju cewek terus terang agak susah. Sulit ya? Susah. Kenapa? Kalau cewek kadang-kadang satu set baju atasnya bisa M tapi bawahnya L. Sedangkan kalau panitia, ya itu memang kenyataannya. Nah itu akhirnya agak kesulitan kita. Karena kalau kita bikin istilahnya status style ya. Tetapi kalau kita hanya bikin atasan aja nggak ada masalah gitu. Atasan atau bawahan. Nah kadang-kadang kan ibu-ibu mintanya kan satu style ya. Nah ini yang agak gitu ya. Jadi tapi kemungkinan kemarin biar saya juga tidak terlalu ribet ya, memang kedepannya 2 tahun lagi kan saya sudah pensiun. Nah rencananya saya memang kepingin yang saya kembangkan ya nanti kita lihat juga pada saat pensiun apakah saya
masih tetap di sini, tetap gitu. Apakah saya pulang ke Jawa gitu loh? Kalau orang bilang kan, tapi nggak, tetap saya akan ke sini. Saya sih berharap tetap di sini, Mas. Tetap saya akan berkreasi tetap di sini. Cuma memang sebagian nanti kan saya harus ke. Ya kan paling bolak-balik aja kan. Ya, jadi nggak mesti kembali menetap di situ. Ya, jadi itu nanti kita lihat ya, tadi itu hanya beberapa produk yang akan saya. Oke. Ya. Sorry aku sambil makan ya. Iya, silakan. Kalau sekiranya nanti ada yang pengen coba gitu kan, ini nanti saya mendapatkan produk ini di mana gitu, seperti apa? Kan nggak jualan. Jualan, tapi tidak mempromosikan. Ya. Nggak sangat-sangat gimana gitu ya. Ya. Berarti gini, Sobat Literasi bisa menemukan profil beliau di akun IG ya. Batik Melayu Kutai. Akun IG-nya apa namanya? Batik Melayu Kutai. Batik Melayu Kutai. Di media sosial yang lain? Kalau di Facebook di Imam Singoi. Itu akun pribadi ya? Ya, akun pribadi. Tapi juga nyampur juga. Jadi memang sementara ini saya masih belum khusus. Jadi masih agak nyampur. Oh iya. Kalau nggak ketemu kontaknya juga, nanti bisa kontak di Kopi Literasi. Nanti akan nyambung dengan beliau. Mas Imam, terakhir sebelum kita mengakhiri sesi yang pertama ini ya, ini kaitannya dengan awal mulanya Mas Imam nih. Ini kan udah jauh nih ya, udah berproses gitu ya. Apakah ini lebih ke bakat atau memang lingkungan yang berpengaruh, atau mungkin ada desakan-desakan tertentu sampai jadi semacam ini gitu loh? Yang pasti kalau saya merasakan sendiri bakat. Kalau dari lingkungan keluarga itu bakatnya apa? Menggambar? Saya menggambar. Oh, iya. Dasarnya menggambar dulu. Nah, aku pernah lihat loh gambarnya yang dulu itu. Banyak sketsanya kan. Wah, luar biasa Sobat Literasi. Ya. Udah dari dulu kelihatan bagus. Itu tapi cuma kalau dari keluarga nggak ada sama sekali. Ada dorongan ya. Nggak ada dorongan sama sekali. Malah nggak boleh. Malah tadi kan dikhawatirkan. Di awal-awal dia dalam artian saya sendiri setelah eksis ya dalam artian setelah saya tua dalam artian lebih anu lagi. Tapi sempat tertunda saya karena kesibukan di kantor pada saat itu saya nggak bisa. Nggak terlalu. Sekarang keluarga sudah semakin bisa menerima. Kalau sekarang sih malah mendorong masalah. Ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Memang ya mungkin dulu tahu sendiri ya zaman-zaman itu dari fashion kan masih kasarnya kan masih belum bisa diharapkan. Iyalah. Tahun-tahun 80-an bisa hidup dari sana gitu kan. Itu anggapan umum kan. Betul, memang pada saat itu. Tapi kan kenyataannya ya saya buktikan aja dengan pelan-pelan. Meskipun tadinya dari keluarga tidak bisa nerima kan, tetapi akhirnya nggak masalah juga, nggak apa-apa juga sekarang. Iya. Sobat Literasi, cukup panjang ya perjalanan Mas Imam dari hobi utak-atik, gambar-gambar, nanti begitu tiba waktunya bikin rancangan. Tapi rancangan beliau pun sebenarnya bukan ini yang pertama kali kan, karena sebelumnya beliau juga sudah merancang produk-produk pasien yang lain, bahkan juga pernah diperagakan. Itu di mana tuh kemarin? Kalau untuk produk-produk yang istilahnya yang sebelum menggunakan ini kan saya biasanya kan dulu kan hanya jago kandang ya. Jago kandang berarti hanya di Kutai Kartanegara. Karena apa alasannya pada saat itu? Karena saya juga belum bisa membagi waktu dan kaitannya dengan materi. Waktu itu masih ke corak saja ya? Masih corak Kaltim. Belum bikin motif ya? Belum. Pertama waktu itu masih pakai motif-motif yang istilahnya dijual, siap dijual di Samarinda ya waktu itu. Dan kan. Sepertinya itu peragaan pertama di Tenggarong. Ya, pada tahun 89. Saya peragaan pertama kali di Serapo sekarang sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Jadi ada foto itu masih menggunakan motif waktu itu batik Kutai, batik Kaltim sorry. Batik Kaltim. Saya ingat sekali. Ulap Doyo. Ulap Doyo batik Kaltim waktu itu saya ingat sekali itu dapat sponsor dari almarhum Pak Kaning. Iya. Nah jadi dikasih dari lewat KNPI waktu itu itu istilahnya peragaan busana tahun 89 itu. Pertama kali saya di Kutai Kartanegara. 87, 2 tahun sudah berani peragaan
tanpa modal. Oke, Mas Imam. Sobat Literasi, masih banyak yang ingin kita bincangkan ya dengan Mas Imam Pranawa. Nanti kita akan coba kaitkan urusan yang ini nih ya, produk batik Melayu Kutai, fashion. Nah, kaitannya dengan literasi. Ini apa? Seperti itu. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Sampai ketemu.